Selamat pagi anak-anak. Seperti janji Miss sebelumnya, hari ini kita akan membahas tata cara dalam mendeklamasikan suatu puisi. Sebelumnya silahkan dibuka bupenanya halaman 53. Saat anak-anak membacakan suatu puisi, biasanya anak-anak memerlukan sedikit waktu untuk mengambil nafas. Waktu untuk mengambil sedikit nafas itu dinamakan dengan jeda. Nah, di sini ada beberapa tanda jeda yang bisa anak-anak lihat sendiri di bupenanya. Ada 3, yaitu yang pertama ada garis miring 1, itu artinya anak-anak berhenti sebentar. Nah, garis miring 1 ini sama artinya dengan tanda koma. Kemudian ada garis miring 2, artinya berhenti agak lama. Garis miring 2 ini sama fungsinya dengan tanda titik. Kemudian ada garis miring 3 yang artinya berhenti lumayan lama atau sangat lama, yang biasanya digunakan untuk mengakhiri pembacaan suatu puisi. Mendeklamasikan puisi artinya anak-anak membacakan puisi sesuai gerakan dan mimik wajah yang sesuai. Nah, untuk itu langkah pertama yang harus anak-anak lakukan yaitu memahami isi dari puisi yang akan anak-anak bacakan. Isi dari puisi yang anak-anak bacakan dapat anak-anak ketahui dengan cara membaca secara berulang-ulang dan terus-menerus sampai anak-anak mengerti dari makna dari puisi tersebut. Kemudian yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Memberikan tanda jeda yang sesuai dapat membantu pendengar mengetahui atau memahami isi dari puisi yang anak-anak bacakan. Kemudian yang ketiga, memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan dalam suatu puisi. Intonasi di sini artinya tinggi rendahnya nada yang anak-anak gunakan saat membacakan puisi. Kapan puisi tersebut dibacakan dengan nada yang tinggi, kapan dengan nada yang rendah, itu harus disesuaikan. Kemudian tempo yang berhubungan dengan cepat lambatnya anak-anak saat membacakan puisi. Tempo ini juga berkaitan dengan jeda. Itulah fungsinya kenapa anak-anak harus mengetahui tanda jeda yang akan digunakan dalam membacakan puisi tersebut. Kemudian irama berhubungan dengan panjang pendeknya suatu bunyi. Saat anak-anak mendeklamasikan puisi, anak-anak harus memberikan penekanan terhadap suatu baris dalam puisi yang menjadi inti dari puisi tersebut. Biasanya pendengar memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Untuk itu sangat penting untuk anak-anak memberikan penekanan terhadap suatu baris pada puisi yang menjadi inti dari puisi tersebut. Kemudian pelafalan yang berarti pengucapan. Cara pengucapan seseorang harus jelas dan tepat. Langkah yang keempat, memperhatikan mimik. Mimik berarti peniruan anggota gerak tubuh dengan raut wajah. Saat anak-anak mendeklamasikan puisi, mimik ini atau ekspresi wajah juga sangat penting ya untuk memberikan kesan yang baik, yang bagus, dan penjiwaan yang bagus juga. Saat anak-anak membacakan puisi yang bermakna gembira, raut muka anak-anak harus gembira, tidak boleh loyo, harus bersemangat. Kemudian jika anak-anak membacakan suatu puisi yang bernada melo atau sedih, raut muka anak-anak juga harus mengikuti, jangan bertolak belakang. Baru puisinya nanti bernada atau bermakna melo, anak-anak mukanya bersemangat, kan jadinya tidak nyambung. Setelah anak-anak mengetahui apa-apa saja yang harus diperhatikan dalam mendeklamasikan suatu puisi, sekarang misalkan contohkan mendeklamasikan puisi halaman 56 yang berjudul Guruku. Guruku,
Buah karya dari Miss Wahyu. Terima kasih guruku. Kau telah memberiku pendidikan. Sungguh senangnya aku mendapat ilmu karena pendidikanmu. Engkau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Aku ingin sepertimu. Walau kau keras kepadaku, aku tahu kau sangat sayang padaku. Terima kasih guruku tercinta. Nah, itulah tadi contoh dari mendeklamasikan puisi yang berjudul Guruku di halaman 56. Puisi Guruku ini memang sudah ada di buku ya, bukan karya dari Miss Wahyu, tadi hanya contoh. Begitulah cara mendeklamasikan puisi. Yang pertama, baca dulu judulnya, kemudian buah karya dari siapa, baru anak-anak baca isinya sesuai dengan langkah-langkah yang Miss sampaikan tadi. Agar anak-anak tidak bingung dalam membacakan puisi, anak-anak harus isi terlebih dahulu di mana tanda jedanya, apakah garis miring 1 atau garis miring 2, ataupun di mana penekanannya. Bisa anak-anak tandai. Kalau misalnya ada penekanan, bisa anak-anak garis bawahi agar anak-anak tidak lupa. Tugas anak-anak sekarang, silahkan dibaca puisi karya anak-anak sendiri yang waktu ini Miss tugaskan. Sebelumnya silahkan ikuti dulu langkah-langkahnya. Selamat mendeklamasikan puisi. Semoga berhasil.